Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah Ekonomi Politik ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Saya tahu sebagian besar Anda yang mengambil mata kuliah ini adalah Ekonomi Pembangunan angkatan 2018 dan itu artinya Anda sudah mengenal saya dan saya pun mengenal Anda gitu ya. Jadi artinya mungkin kita tidak perlu terlalu banyak perkenalan gitu. Jadi di situasi pandemi ini kita diharuskan untuk melaksanakan perkuliahan ini secara online. Maka ini adalah materi pembelajaran untuk pertemuan pertama. Mohon itu disimak dengan baik dan ditangkap intisari materinya. Lalu kemudian kalau Anda memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan di komentar ya. Atau kita bisa diskusikan di grup WhatsApp juga ya, grup WhatsApp kelas kita, bisa juga di kolom komentar di YouTube ini. Oke teman-teman sekalian, mata kuliah ini bernama Ekonomi Politik ya. Jadi kita akan banyak belajar mengenai apa itu ekonomi politik ya, bagaimana interaksi antara ekonomi dan politik. Dari namanya saja tentu Anda mungkin sudah memiliki gambaran kira-kira mata kuliah ini akan berbicara tentang apa. Nah, kita lihat nanti apakah persepsi Anda tentang mata kuliah ini sama atau tidak dengan yang seharusnya kita bahas. Jadi supaya terarah video pembelajaran ini, nah jadi saya akan langsung paparkan materinya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Oke, ini dia. Ya. Untuk pertemuan pertama ini kita bicara tentang latar belakang dan ruang lingkup dari ekonomi politik itu. Dosennya saya Muhammad Nur Jihadi. Kalau Anda tidak kenal keterlaluan, nah, hidup Anda kurang beruntung kalau tidak kenal saya. Oke, konsep dasar ekonomi politik. Apa sih konsep dasar ekonomi politik itu? Teman-teman sekalian, pada dasarnya kita mengetahui bahwa yang namanya ekonomi itu berbicara tentang bagaimana kita mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Dulu ketika Anda belajar mikroekonomi, Anda dikasih tahu bahwa ekonomi itu berbicara tentang pilihan-pilihan, how to make choice, bagaimana kita membuat pilihan dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan ekonomi. Membuat pilihan ini dalam konteks alokasi sumber daya. Kenapa? Karena kita udah jelaskan dulu di awal ya, bahwa bumi ini kan memiliki jumlah sumber daya yang terbatas. Nah, kalau sumber daya itu terbatas, artinya bahwa suatu saat sumber daya ini akan habis. Di sisi lain, jumlah manusia itu dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Sekarang populasi manusia 6-7 miliar orang. Dan itu terus tumbuh setiap tahun. Jadi kalau jumlah manusia ini terus bertambah, sementara kapasitas sumber daya kita tidak bertambah, maka suatu saat ini akan habis seluruh sumber daya ini. Dan oleh sebab itu diperlukan ya cara, metode, teknik gitu ya untuk mengalokasikan sumber daya itu. Itulah dasar kenapa ilmu ekonomi itu muncul, yaitu untuk menyediakan alternatif-alternatif pilihan tentang bagaimana sumber daya itu dialokasikan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, teman-teman sekalian, dalam prakteknya keputusan bagaimana sumber daya itu dialokasikan itu tidak pernah terlepas dari politik. Sebagai contoh, ketika kita belajar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, kita sepakat bahwa ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan seperti emas dan segala macam gitu ya, itu kan merusak lingkungan. Kita tahu teorinya, tetapi pemerintah mengambil keputusan untuk tetap mengeksploitasi sumber daya itu. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pembangunan ekonomi. Artinya apa? Bahwa setiap konsep alokasi sumber daya itu selalu membutuhkan peran politik untuk dapat diimplementasikan. Jadi tidak ada satupun konsep
ekonomi itu yang bisa dipraktekkan, yang bisa diimplementasikan tanpa peran politik di dalamnya, tanpa peran pengambil kebijakan di dalamnya. Itulah sebabnya konsep ekonomi dan politik ini sulit untuk dipahami secara terpisah. Kita harus memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang saling tergantung satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Jadi kita harus melihat konsep ekonomi politik itu seperti itu. Ekonomi dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu teman-teman. Jadi dengan konsep yang seperti itu, maka di mata kuliah ini kita akan banyak bicara, kita akan belajar tentang bagaimana teori-teori ekonomi itu diimplementasikan dalam kehidupan politik gitu ya, dan juga sebaliknya. Nah, teman-teman sekalian, ya, ekonomi politik juga bisa dilihat sebagai implementasi konsep-konsep ekonomi dalam politik dan juga implementasi konsep-konsep politik dalam ekonomi. Nah, jadi begitulah kira-kira ya. Nah, kenapa kita perlu belajar ekonomi politik, teman-teman? Karena ini pertemuan pertama tentu kita bicara tentang konsep-konsep dasar ini ya. Begini, pada faktanya tidak ada satupun, tadi sudah saya jelaskan, tidak ada satupun teori ekonomi itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan umat manusia tanpa peran politik di dalamnya. Tidak ada. Sehebat apapun teori ekonomi, dia tidak akan pernah bisa dieksekusi, tidak akan pernah bisa dilaksanakan kalau tidak ada peran politik di situ. Ambil contoh misalnya, Anda pernah belajar sejarah pemikiran ekonomi. Kita mengetahui ada teori klasik, kita mengetahui ada teori neoklasik dan sebagainya. Tidak pernah ada satupun dari teori-teori itu bisa terimplementasi dalam kehidupan manusia tanpa peran para politisi di situ. Siapa politisi itu? Yang mereka yang menduduki jabatan di pemerintahan. Dulu sebelum era John Maynard Keynes ya, mainstream ilmu ekonomi itu kan menyerahkan kepada sistem pasar sepenuhnya. Peran pemerintah longgar di situ, sehingga menyebabkan the Great Depression, depresi besar tahun 1930-an itu. Pada akhirnya apa? Kemudian ditemukanlah teori baru, itulah John Maynard Keynes itu ya, yang kemudian meminta peran negara di situ dalam mengatur suku bunga dan sebagainya ya. Nah, sehingga kemudian negara-negara di dunia bergerak untuk mengikuti teorinya si Keynes ini. Artinya begini, jika negara-negara ini tidak mengikuti Keynes, pemerintah-pemerintah negara-negara manapun termasuk Amerika tidak mengikuti teorinya Keynes, maka dia tidak akan pernah bisa diimplementasikan teori Keynes itu. Meskipun teori itu dianggap sebagai teori paling hebat sepanjang abad 20. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kalau Anda memiliki teori ekonomi apapun gitu ya, tidak akan bisa diimplementasikan tanpa ada orang politik dalamnya untuk mengeksekusi. Itulah pentingnya kenapa kita perlu belajar ekonomi politik ini. Di sisi lain teman-teman, kita juga harus melihat bahwa para ekonom, para pemikir ekonomi, itu mereka harus mengerti juga tentang politik, supaya mereka ketika merumuskan teori-teori dan kebijakan-kebijakan ekonomi itu, sudah mempertimbangkan aspek-aspek politis seperti itu. Jangan hanya mengacu pada konsep pemikiran ekonomi, jangan hanya mengacu pada rumus-rumus matematika misalnya. Jangan hanya mengacu pada pemahaman-pemahaman yang bersifat statis gitu, nggak boleh. Tapi dengan memahami politik, seorang ekonom, seorang pemikir ekonomi, dia akan bisa melihat konsep ekonomi itu secara dinamis. Makanya sekarang kan muncul ya konsep teori dinamis dalam ekonomi itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk mengakomodir peran-peran politik di situ yang sebenarnya sifatnya tidak pasti. Politik ini kan cenderung tidak pasti, teman-teman. Kenapa tidak pasti? Karena beda rezim, beda juga kebijakan politiknya. Ya. Jadi dia tidak pasti karena kita tidak tahu rezim mana nanti yang akan memimpin di satu negara misalnya. Itu kan memerlukan proses politik, ya. Nah, ketika kita tidak tahu rezim mana yang memimpin, kita tidak tahu juga kebijakan politik apa yang akan diambilnya untuk mempengaruhi perekonomian.
Oleh sebab itu, sekali lagi, dalam upaya merumuskan teori-teori ekonomi, kita tidak boleh hanya memandangnya sebagai teori ekonomi saja, tapi kita juga harus memiliki pemahaman politik supaya kita tahu bahwa konsep-konsep ekonomi itu juga dipengaruhi oleh aspek-aspek non-ekonomi seperti itu. Makanya sebagai contoh, saya beberapa waktu lalu terlibat dalam penyusunan rancangan teknokratik ya, rencana pembangunan jangka menengah RPJM Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2025. Dalam menyusun itu kita tidak hanya menggunakan pendekatan ekonomi, kita tidak hanya menggunakan pendekatan konsep-konsep ekonomi, enggak. Tapi juga kita memperhatikan aspek-aspek politik yang terjadi di Sumbawa. Ya. Aspek-aspek non-ekonominya juga diperhatikan. Nah, inilah sebabnya Anda sebagai seorang ekonom, sebagai pemikir ekonomi yang ke depan akan menjadi pemikir-pemikir ekonomi pastinya gitu ya. Anda harus memiliki pemahaman juga tentang politik, sehingga tidak hanya Anda memahami tentang ekonominya saja, supaya komprehensif pendekatannya dalam merumuskan setiap narasi kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya teman-teman, karena kondisi yang seperti itu, maka mahasiswa Anda semua itu harus bisa memahami ekonomi politik itu secara proporsional, sebagai satu kesatuan konsep yang saling bergantung. Ya. Oke, secara definisi apa itu ekonomi politik? Ada banyak pendapat sebenarnya, tapi di sini saya sampaikan dua saja. Yang pertama, pendapat yang disampaikan oleh Bruno S. Frey yang mengatakan bahwa ekonomi politik adalah suatu gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara ekonomi dengan politik. Coba pahami kalimat ini dengan baik ya. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, yaitu dalam hal distribusi pendapatan, stabilisasi, dan sebagainya. Nah, jadi peran politik itu sangat besar dalam ekonomi, teman-teman. Demikian juga peran ekonomi besar juga dalam politik, gitu kan. Nah, sedangkan Caporaso dan Levine menyederhanakan definisinya kurang lebih begini, ini untuk memudahkan kita memahaminya. Kalau ekonomi, konsep ekonomi yang biasa itu merujuk pada manajemen rumah tangga, ya, jadi skalanya rumah tangga, maka ekonomi politik itu merujuk pada manajemen urusan ekonomi suatu negara. Bagaimana suatu negara mengatur perekonomiannya itu memerlukan pemahaman dan konsep ekonomi politik. Ya, dan Anda kalau mau terlibat nanti dalam upaya perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara ini, entah di level pusat maupun daerah, maka Anda harus memiliki pemahaman ekonomi politik ini juga secara komprehensif. Nah, jadi teman-teman sekalian, mata kuliah ini di ekonomi politik, ya, ruang lingkupnya atau batasan yang akan kita pelajari seperti ini. Pertama, kita akan bicara konsep tentang negara, pasar, dan rakyat. Jadi dalam sebuah negara kan diperlukan keberadaan satu negara itu kan akan diakui sebagai negara kalau dia memiliki wilayah, ya, memiliki pemerintahan, ya, dan memiliki rakyat. Nah, kita akan melihat bagaimana negara, pasar, dan rakyat itu berinteraksi satu sama lain, di mana ini nanti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi politik yang sangat berbeda. Ya, seperti adanya komunisme, kapitalisme, dan ideologi campuran. Jadi bagaimana interaksi antara negara, pasar, negara ini maksudnya pemerintah, pasar dan rakyat itu akan menentukan, akan membentuk satu ideologi ekonomi yang bisa saja dia cenderung ke, kalau kita bagi menjadi secara umum, yang menjadi komunisme, kapitalisme, dan campuran. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga nanti akan berbicara tentang konsep efisiensi versus keadilan dan juga rent seeking theory. Jadi begini, teman-teman, ada kecenderungan bahwa ketika pemerintah, ketika negara memilih kebijakan-kebijakan yang efisien, itu cenderung tidak adil. Tapi sebaliknya, ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap adil atau yang sering kita sebut, kita dengar di TV-TV itu sebagai kebijakan populer gitu ya, yang adil, itu cenderung tidak efisien. Ya. Nah, bagaimana konsepnya nanti kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Lalu rent seeking theory. Rent seeking theory ini berbicara tentang teori pemburu rente. Pemburu rente itu pemburu keuntungan. Bagaimana orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan, orang-orang yang terlibat dalam politik, itu sebenarnya juga dalam rangka untuk melakukan proses rent seeking ini. Pemburuan rente. Nah, nanti kita bicarakan secara lebih detail ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu teman-teman,
kita juga nanti akan bicara tentang public choice theory, teori pilihan publik. Ya. Tadi saya katakan di awal bahwa ekonomi politik juga bisa dipandang sebagai implementasi konsep-konsep ekonomi dalam politik. Nah, public choice theory ini sebenarnya berbicara tentang itu. Ini teori yang membedah bagaimana peran ekonomi, bagaimana konsep-konsep ekonomi itu dipakai dalam politik. Oke, nah selanjutnya kita juga nanti akan bicara tentang ekonomi politik globalisasi. Nah, jadi jangan dipahami globalisasi ini hanya sebatas sebagai fenomena sosial semata, tidak. Globalisasi ini adalah proses ekonomi politik sebenarnya. Sehingga nanti dia akan membentuk misalnya FTA, kalau Anda tahu FTA itu Free Trade Agreement, persetujuan perdagangan bebas. Contohnya terbentuklah CAFTA di ASEAN, ya, China ASEAN Free Trade Agreement. Ada juga muncul European Union. Jadi sebagai area yang free trade atau pasar bebas antar negara. Muncul juga multinational corporations, MNCs, ya, yang beroperasi lintas negara. Ya, ini kan akibat dari ekonomi politik globalisasi. Nah, bagaimana semua ini terjadi? Bagaimana semua ini mempengaruhi kehidupan dan proses alokasi sumber daya dalam satu negara, yang nanti kita bicarakan temuan berikutnya, ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara spesifik ekonomi politik Indonesia. Kita akan membaginya ke dalam beberapa periodisasi sejarah. Kita akan lihat bagaimana ekonomi politik Indonesia itu pada era pra-merdeka, artinya sebelum kita merdeka, di masa penjajahan Belanda, di masa kerajaan dan sebagainya. Bagaimana pendekatan ekonomi politik yang banyak dipakai oleh para penguasa saat itu, termasuk penguasa kolonial. Nah, itu kita bahas di pertemuan itu. Lalu kita bicara ekonomi politik Indonesia pada fase Orde Lama, ketika Soekarno berkuasa. Kebijakan-kebijakan ekonomi politik apa yang diambil oleh Soekarno saat itu? Ya, lalu kemudian apa filosofi berpikirnya saat itu dan sebagainya, ya, nanti kita bicarakan. Demikian juga pada era Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Demikian juga kemudian pada era reformasi. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan berbicara tentang konsep korporatisme dan privatisasi. Ya. Apa itu? Korporatisme itu banyak dipandang sebagai semacam dulu dalam sebelum berkembangnya pemahaman ekonomi klasik kan berkembang paham fisiokrasi dan satu lagi itu. Nah, jadi korporatisme ini dianggap sama dengan itu gitu. Saya lupa namanya apa ya. Fisiokrasi dan chauvinisme apa gitu ya. Yang menyebabkan terjadinya banyak penjajahan saat itu kalau Anda masih ingat mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Nah, ini adalah prakteknya di dunia modern. Nah, nanti kita pelajari seperti apa konsepnya, ya. Lalu kita juga akan bicara tentang ekonomi politik pertanian. Jadi sektor pertanian ini salah satu sektor yang paling kental unsur politisnya, teman-teman. Paling kental unsur rent seeking behavior-nya, paling mudah untuk kita melihat praktek efisiensi versus keadilan itu dan sebagainya. Termasuk juga dalam skala global nanti kita bicara dalam konteks ekonomi politik ini tentang the clash of civilization and the end of history. Nah, jadi ini ruang lingkup yang akan kita bahas, teman-teman. Jadi ruang lingkupnya lokal, nasional, dan juga internasional. Jadi kita akan membedah ekonomi politik itu dalam skala pemikiran yang regional, lokal di daerah, juga nasional ya di negara kita, juga internasional. Di situ ada globalisasi, the clash of civilization, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita memiliki pemahaman yang utuh bahwa politisasi ekonomi dan ekonomisasi politik itu terjadi tidak hanya dalam satu level tertentu, tetapi di seluruh level. Nah, jadi itu materi-materi yang akan kita pelajari, teman-teman sekalian, ya, pada mata kuliah ekonomi politik ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, saya juga perlu sampaikan di pertemuan ini mengenai kontrak kuliah kita dan silabus tentu saja, ya. Silabus kurang lebih tadi yang di ruang lingkup itu, itulah silabus pembelajaran kita, ya. Nah, sedangkan untuk kontrak kuliah ya tidak jauh-jauh kita berbicara tentang
penilaian, tentang kehadiran dan sebagainya. Jadi pada semester ini teman-teman, kehadiran kita akan diukur secara online juga karena memang perkuliahannya kan online. Jadi Anda dikatakan hadir manakala Anda menonton video YouTube ini, video pembelajaran ini di YouTube gitu ya, dan kemudian komen. Komennya itu bisa bertanya, bisa membuat pernyataan pembantah misalnya, atau juga bisa diskusi-diskusi lepas gitu ya, yang itu harus mencantumkan nama lengkap Anda. Dan itu harus diharuskan di jam sesuai dengan jadwal ngajar masing-masing. Oleh sebab itu, ketika jadwalnya nanti mata kuliah ini misalnya Anda harus standby nonton video ini dan komentar di situ. Itulah cara kita untuk memastikan bahwa Anda mengkhususkan waktu Anda untuk belajar ya mata kuliah ini sesuai jadwal. Nah, jadi itu teman-teman. Saya nanti akan mengabsen kehadiran Anda berdasarkan komentar Anda di channel YouTube ini. Nah, untuk penilaian teman-teman ya sama seperti semester-semester sebelumnya ya di mata kuliah yang lain yang mungkin Anda pernah mendapatkan perkuliahan bersama saya ya. Nah, jadi kita akan bagi dalam beberapa item penilaian mulai dari kehadiran Anda di kelas, dalam hal ini di komentar Anda di YouTube itu ya. Kemudian penugasan nanti juga kita kasih penugasan, demikian juga nanti kita akan ada kuis ya, lalu ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kalau di Bobot kurang lebih UTS dan UAS itu masing-masing 30% ya, sehingga totalnya menjadi 60%. Lalu kemudian penugasan dan kuis itu masing-masing 15% ya, sudah dapat 30, jadi itu menjadi 90%, dan sisanya 10% itu kehadiran Anda, keaktifan Anda di forum-forum diskusi di laman komentar di YouTube ini. Memang nanti juga ada penilaian tentang keaktifan itu ya, itu bisa mempengaruhi nilai penugasan dan nilai kuis Anda. Jadi saya kira itu untuk pertemuan pertama kita hari ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja di komentar ya, bisa di sini di chatnya gitu, di grup di chat komentarnya maksud saya, bisa juga di grup WhatsApp yang sudah kita punya. Saya kira itu baik, terima kasih semuanya, selamat belajar, semangat semuanya, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.